Bab 3981, Jatuhkan atau San. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, dengan jutaan kapal perang dari kelompok iblis semua mundur ke lingkaran pertahanan dalam, dan membuka susunan pertahanan virtual Kaisar Samsung, topeng pertahanan energi besar muncul, bagian luar udara virtual, di samping sejumlah besar puing-puing kapal perang, hanya sosok Ye Xuan saja, masih berdiri sendiri dan dengan bangga. Selain itu, 4 arah langit kaisar ajaib yang berbeda jauh, dan ada 4 abadi aneh, perlahan-lahan mendekat. Adegan seperti itu, pada saat ini, terukir dalam ke dalam hati iblis yang tak terhitung jumlahnya yang mundur ke kap pertahanan, dan ditakdirkan untuk menjadi jejak abadi, yang tidak dapat dihapus kecuali akhir kehidupan. Ye Xuan hari ini, meskipun lebih dari beberapa hari yang lalu, telah diperbaiki sebagai langkah besar, bahkan jika sekarang diaktifkan dalam tubuh darah konjak, menunjukkan bentuk konjak berkepala 3 dan berlengan 6, tubuh-tubuh itu dapat bernapas, hanya saja domainnya hanya orde pertama. Setelah penguasa domain, itu adalah Tuan Tanah, dan tingkat kosmik, setelah tingkat kosmik, adalah abadi. Tahap pertama domain, dan keanehan abadi, dipisahkan oleh 2 alam besar, langit berbintang semakin tertinggal, seringkali perbedaan langkah kecil, tercermin dalam konsekuensi kekuatan tempur, seperti surga. Tetapi saat ini, Ye Xuan menghadapi keanehan abadi yang melampaui 2 alamnya dengan budidaya wilayah utama domain, dan dia masih memiliki musuh 4, tetapi dia tidak takut, dan wajahnya tenang dan tidak bergerak. Tidak peduli apa hasil akhir dari perang ini, hanya saja gaya tertinggi yang telah dia tunjukkan sekarang ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Sama sekali tidak ada seorang pun sebelumnya, tidak ada seorang pun setelahnya. Di kejauhan, suara yang menakjubkan datang, dan keempat gek abadi yang telah turun satu demi satu, meskipun nadanya licik, tetapi desahan itu jelas dari hati. Benar saja, orang pertama di dunia dari 4 yang mempesona, hanya keberanian, sudah cukup untuk dibanggakan, bahkan dewa, harus dikagumi. Petik 2. Kelompok iblis juga dianggap sangat sombong. Itu adalah penyihir yang mempesona. Orang pertama di dunia sangat disayangkan. Bagaimanapun, terlalu terburu-buru untuk mengekspos ambisi sebelum waktunya. Jika tidak, akan butuh waktu untuk menunggu Anda benar-benar dewasa. Hari ketika orang-orang menyatukan seluruh pesawat mungkin tidak sepenuhnya mustahil. Jangan membuat kesalahan, biarkan bakat Anda mempesona dan mengejutkan. Sebelum Anda benar-benar dewasa, Anda hanya akan menjadi apa yang disebut jenius dari generasi muda. Alih-alih membangun yang kuat, beri Anda waktu untuk mempertimbangkan, atau menjatuhkan, atau memotong. Oh, aku benar-benar mengorbankan zaman keemasan ini, dan ini jelas merupakan irama kematian. Mo Xiaour, apakah kau masih berpikir bahwa perang bintang bertabur bintang ini dapat membunuh yang abadi? Apakah aneh, meskipun menakjubkan selama 1000 tahun, itu masih tidak dapat menggoyahkan keberadaan keabadian. Kata-kata terakhir adalah rubah berlumuran darah di langit yang jauh di depan pertempuran bertahun-tahun, dan dia berkata bahwa mata segitiganya yang menyeramkan telah terkunci erat di tanah, dan suasananya sangat mendung. Itu adalah perasaan berada di belakang, dan dengan suara serak dan bisunya, sangat tidak nyaman untuk masuk ke telinga. Ye Xuan sangat tidak senang. Sebelumnya, pertempuran pembunuhan Ye Xuan terhadap Senat Federal Wan Luo, detailnya tidak menyebar, seluruh kelompok iblis dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya diberi kata sandi, ditambah waktu masih singkat, bahkan jika tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia, tetapi kebenaran tidak diungkapkan begitu cepat. Oleh karena itu, dunia luar hanya tahu bahwa ada monster tua abadi di Republik Federal Venezuela. Di Devil Starfield, Kaisar Iblis Mo Yufeng, yang merupakan salah satu dari 4 penyanyi mempesona, dihancurkan, tetapi cara spesifik digunakan, tetapi tidak ada hal seperti itu. Pernyataan yang akurat. Tetapi satu hal yang sepenuhnya pasti, yaitu, sebelum jatuhnya monster tua abadi, Kaisar Iblis Mo Yufeng mengorbankan tahun-tahun emas perang, mengilhami kekuatan pasang surut tahun-tahun, dan berulang kali membombardir. Sebelum jatuh, monster tua abadi Senat sudah terluka oleh beberapa tahun pasang surut emas. Karena ini, saya melihat Ye Xuan melambaikan tangan dan mengumpulkan nyamuk berdarah, tetapi kemudian dia menyanyikan tahun-tahun emas perang yang dikabarkan, dan 4 monster abadi yang perlahan-lahan mendekat di kejauhan, segera saya memperhatikannya. Sangat disayangkan bahwa dalam pandangan mereka, perang zaman keemasan ini jelas jauh dari mengancam keberadaan keabadian.
Kekuatan 10.000 tahun masih terlalu lemah. Jelas, mereka memutuskan bahwa Ye Xuan menggertak, dan hatinya pasti putus asa, tetapi dia sekarat, sengaja berpura-pura tidak ada apa-apanya, tenang dan tenang, bahkan menawarkan perang tahun ini, sepasang untuk membuka postur serangan dan pembunuhan. Ini adalah rencana kota yang kosong, saya ingin meminjam catatan membunuh monster tua abadi sebelumnya, membawa efek tersangka, menunda waktu. Ye Xuan mencibir, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada tahun-tahun dan tahun-tahun. Setelah pertemuan ini di badai langit berbintang, 4 pertempuran bertabur bintang di tangannya telah menyelesaikan transformasi yang indah. Di antara mereka, terutama kekuatan tahun-tahun dan pertempuran diharapkan paling dinanti. Saat ini, dalam ribuan simpul sarang dalam pertempuran tahun-tahun, ada Raja Emas Biru di wilayah utama bintang, dan Raja Emas Ungu di 10 kepala Qian Kun. Ke-11 slim individu ini, yang menakutkan dalam kekuatan tempur mereka, memiliki menjadi jiwa dari seluruh kelompok etnis, hanya keberadaan mereka dapat sangat meningkatkan kekuatan perang. Selain itu, ribuan seluruh kelompok slim dalam ribuan kelompok sarang telah dibudidayakan sebagai kekuatan dan bentuk kehidupan, dan kali ini mereka semua telah ditingkatkan sepenuhnya, sehingga emas ini secara langsung perang yang indah, dalam aspek kekuatan, menyelesaikan transformasi seperti sublimasi. Di masa lalu, gelombang zaman keemasan mewakili selang waktu abadi 10.000 tahun, tetapi setelah waktu ini bentuk kehidupan keseluruhan kelompok etnis melonjak, Ye Xuan percaya bahwa gelombang tahun keemasan, bahkan jika mencapai kurang dari 5 selang waktu ribuan tahun, 2 atau 3.000 tahun, tetapi masih bisa dilakukan. Gelombang pasang seperti itu, jika ada lebih banyak gelombang, tidak dapat dikatakan bahwa pembunuhan raja itu abadi, tetapi selama serangan itu berlanjut, itu akan menjadi masalah. Dapat dikatakan bahwa begitu pertempuran berakhir, bahkan jika itu menghadapi keabadian seorang raja, Ye Xuan memiliki keberanian untuk mencoba bertarung dengannya. Mengenai keabadian segel, saya malu. Mungkin tidak perlu menjalankan jalan. Itu bukan hal yang baik untuk merusaknya dengan serius. Bahkan jika itu beruntung, bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Saat ini, keempat monster tua yang perlahan-lahan mendekat dari 4 arah berbeda di kejauhan semuanya abadi biasa. Bagi Ye Xuan, meskipun kekuatan ini juga cukup menakjubkan, jika itu bisa membuatnya merasa bergerak, itu benar-benar tidak terjadi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa kasihan adalah bahwa keempat orang tua ini terlalu berhati-hati. Mereka benar-benar memaksa Kaisar Samsung dari 4 arah yang berbeda. Ini membuatnya berpikir bahwa dia telah membatalkan ide itu dan segera membatalkannya. Bunuh salah satu dari mereka. 3 orang tua lainnya tidak pandai melihat sesuatu, takut mereka akan langsung bertindak, dan perubahan selanjutnya terlalu tidak terduga. Ratusan pikiran di otak berkelebat, dan garis pandang Ye Xuan telah terkunci di kalajengking rubah berdarah di luar kekosongan ribuan mil jauhnya. Pihak lain jelas merasakan pembunuhan dalam kesedihan Ye Xuan, dan keanehan abadi, tetapi itu kasar dan langsung oleh konjak Taiko yang hanya dibudidayakan oleh domain. Tampaknya kemuliaan itu sangat buruk, yang membuat rubah berdarah sangat tidak nyaman, bahkan ketika ada suara dingin. Hei, boneka kecil, waktu 3 bunga telah tiba. Karena kamu sendiri mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkan dewa. Hei, di penghujung hari, rubah jambul darah menjerit tiba-tiba, dan juling segitiga melintas melalui tenda-tenda dingin. Tungkai depan kanan tubuh rubah besar itu juga menyelidiki ke depan. Booming, hanya beberapa tekanan, masih ribuan mil jauhnya, tetapi ruang kosong di depan jutaan mil Ye Xuan telah bergetar dalam sekejap, dan mungkin untuk benar-benar retak kapan saja. Cakar rubah besar kosong, di tengah penjelajahan, ditutupi dengan rambut berdarah, langsung ke tengkorak daging dan darah konjak kuno. Gulung, Ye Xuan menjerit, dan ketika dia memberi instruksi kepada Raja-Raja Hijau dalam pertempuran, dia membuat pukulan penuh. Segera, di dalam simpul inti dari area pusat perang, Raja Slim dari seluruh tubuh warna emas tidak ragu-ragu, dan segera melancarkan aksi, hingga 10 lendir emas ungu di ribuan simpul sarang lebah. Raja, dan puluhan juta lendir emas, mengeluarkan perintah pemboman penuh. Hei, pada saat berikutnya, suara dengungan yang sangat pelan, riak-riak tak terlihat menyebar dari tubuh, terbenam di 4 dinding simpul sarang lebah inti, dan di sepanjang pipa yang terhubung ke dinding luar, mereka langsung ditransmisikan ke ribuan tahun perang. Di antara simpul sarang, pada saat ini, puluhan juta orang langsing di semua simpul sarang semuanya dalam bentuk
dan benang sutra emas panjang di bawah perut meledak menjadi pria yang mewah, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Lapisan tirai emas ditumpangkan satu sama lain, berkumpul bersama, dan akhirnya berubah dari emas pucat menjadi warna emas yang kaya, dan juga melemparkan beberapa makna emas ungu samar, yang tampaknya sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Kemuliaan emas berubah menjadi emas ungu. Meskipun ungu masih cukup terang, itu terlihat jelas dan mewakili perubahan kekuatannya. Dan, dalam ungu samar ini, bahkan ada sekilas-sekilas emas hijau. Kemudian, jika ada spiritualitas, ia menyerbu keempat dinding simpul sarang, dan menelusuri kembali sepanjang dinding luar pipa. Ke segala arah, ia melesat menuju sarang inti Kaisar King Jin Slim. Semua ini dilakukan dalam waktu kurang dari setengah saat, dan itu jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Hanya dalam setengah saat, cahaya keemasan dan ungu yang kaya berkumpul dalam ribuan simpul sarang lebah semuanya berkumpul bersama. Dan setelah memasuki simpul sarang lebah inti yang terletak di area tengah putaran ke-9 trompet besar wara juga tiba-tiba cerah, meledak dengan manusia emas ungu yang ganas. Dalam sekejap, simpul sarang lebah inti dengan diameter 3 km sepenuhnya berubah menjadi dunia ungu emas. Pada saat yang sama, gelombang simbal emas ungu seperti air pasang, menyebar di sepanjang perang. Di depan mulut lonceng besar, riak berbentuk kipas warna emas ungu diturunkan, yang dengan cepat mengembang ke depan, seperti gelombang pasang emas ungu yang menghancurkan, diam-diam, dorong ke depan. Ledakan, suara ledakan yang sangat besar terdengar, dan cakar rubah besar yang datang ke kepala Yesuan langsung runtuh, tetapi gelombang warna emas ungu tidak berhenti sejenak, dan mengalir langsung. Sekejap mata telah mencapai bagian depan rubah dewa di langit. Bajingan kecil, benar-benar berani melakukannya, dewa telah hidup untukmu. Pada saat yang sama ketika cakar rubah itu hancur, rubah berlumuran darah bergoyang sedikit dan mengalami sedikit serangan balik, tetapi itu juga memicu kemarahan hatinya. Dengan ledakan, dia ingin naik ke atas, dan dewa turun sendiri, membunuh semut-semut kecil yang berani memprovokasi keabadiannya. Sangat disayangkan bahwa gelombang ini mewakili gelombang berbentuk kipas emas ungu dari kekuatan tahun-tahun. Pada saat ini, sudut langit telah tertutup sepenuhnya. Beberapa kekuatan misterius telah tersebar untuk pertama kalinya, membuat rubah dewa dengan kemarahan yang besar. Bentuknya stagnan, seolah-olah dilarang, itu tetap dalam kehampaan dan tidak dapat dipindahkan. Tidak mungkin untuk mengambil bidikan lain pada suatu waktu. Setidaknya, itu benar-benar mustahil sebelum gelombang pasang surut ini menghilang. Ini benar-benar keluhan, biarkan dia membenci kemarahan. Pembunuh dalam penghancuran itu cepat dan kaya akan esensi, menggigit giginya dengan keras. Benar saja, kekuatan waktu. Apakah itu salah? Bukankah itu gelombang pasang emas? Bagaimana itu menjadi warna emas ungu? Dewa itu punya firasat buruk. Pada saat yang sama, dengan munculnya gelombang pertama tahun emas, perkembangan gelombang yang cepat, tiga arah langit yang berbeda di kejauhan, tiga gek abadi lainnya yang baru saja tiba semuanya sedikit berubah, dan aku terkejut. Suara panggilan itu, mereka telah mendengar tentang perang bintang iblis, Lazy Wei, dan mereka tahu perang emas ini, sehingga mereka dapat mengirimkan gelombang waktu yang diduga sebagai kekuatan waktu. Bahkan baru-baru ini, di bawah kekuatan pasang surut perang tahun ini, seorang groteskue abadi terluka parah dan kemudian dibunuh. Meskipun masalah ini telah dikonfirmasi, bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang melihatnya di dunia luar, dan hukum langit dan langit adalah kekuatan hukum yang paling misterius, apalagi keabadian biasa, bahkan jika itu abadi. Saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan untuk benar-benar menguasai hukum bintang. Oleh karena itu, untuk kekuatan pasang surut terkait waktu dari perang emas, keempat lelaki tua yang datang ke sini tidak percaya bahwa itu adalah rumor. Baru saja, dengan gelombang pasang pertama benar-benar muncul, keempat talenta mereka tiba-tiba kagum dan berseru, bahkan jika itu adalah groteskue abadi, di hadapan kekuatan hukum langit, mereka tidak berani mencemooh bagian depan mereka. Terutama pasang surut emas yang dikabarkan di dunia luar, tetapi sekarang tiba-tiba berubah menjadi warna emas ungu, memberi orang perasaan bahwa kekuatan bisa lebih kuat, mengungkap misteri. Ini secara langsung membuat keempat grotes abadi menyadari bahwa itu tidak baik, hati melahirkan kewaspadaan. Khususnya, rubah berdarah yang menghadapi trompet besar dari tahun-tahun perang, tetapi juga firasat yang tidak menyenangkan, bentuk tubuh telah sedikit bergetar,
tetapi saat ini sudah terlambat, dengan gelombang pertama pasang surut emas ungu mendekat dengan cepat, dan sudut tubuhnya sudah dibatasi oleh beberapa kekuatan waktu misterius. Gelombang pasang surut ungu emas ini dengan aroma misterius. Tampaknya Anda hanya bisa menggigit gigi saat ini. Dalam pandangan rubah berdarah, selama ada sedikit celah setelah gelombang pasang ini, dengan kultivasinya sebagai kekuatan, ia akan segera mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan hukum tahun-tahun, secara pribadi datang dan membunuh sisi langit yang berlawanan. Taiko, Konjak, namun, semuanya jauh dari sesederhana yang dibayangkannya. Pada saat inilah gelombang pertama riak makna emas ungu misterius akhirnya datang. Apa? Suara tragis? Tidak ada suara ketegangan, oh lala. Gelombang pasang warna emas ungu melesat lewat, dan tubuh besar rubah raksasa yang menjerit itu berubah seketika. Hal pertama yang menanggung beban darah adalah mahkota darah yang paling mencolok di kepalanya. Awalnya berwarna merah dan berdarah, tetapi sekarang hampir dalam waktu setengah waktu yang singkat, benar-benar redup. Kemudian, saat gelombang emas ungu mengalir melalui tubuhnya, rubah-rubah yang berdarah itu menjadi besar dan kulit aslinya yang berkilau, dan dengan cepat memudar tanpa ketegangan apapun. Sepotong besar bulu rubah jatuh dan berubah menjadi abu terbang. Anda harus tahu bahwa ini adalah harta karun sejati dari makhluk abadi yang aneh. Meskipun tidak dapat bersaing dengan kekuatan kuno dan bahkan kekuatan kuasi besar di zaman kuno, bahkan untuk bintang-bintang kuat di bawah perbatasan, bahkan dengan pemboman penuh, mereka sama sekali tidak mampu bergerak. Jika Anda ingin harta karun sejati ini jatuh dari rambut seperti itu, Anda tidak dapat melakukannya. Bagi kekuatan bertabur bintang yang diperbaiki oleh Qian Kun, kesalahan abadi adalah senjata sihir yang mematikan, dan bulu dapat menembus roh alam semesta. Biarkan jatuh. Tetapi sekarang, hanya gelombang pasang surut, bulu rubah dari rubah bermahkota darah telah kehilangan banyak 7 atau 88, bahkan daging di bawah bulu rubah memiliki potongan besar yang terkelupas. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Keanehan yang besar, flamboyan, dan abadi ini tampaknya telah mengalami erosi kejam selama puluhan ribu tahun dalam sekejap. 3.000 tahun, sebenarnya itu 30.000, ini sama sekali tidak mungkin. Hei, mengenai kejadian harta karunnya sendiri, rubah bermahkota darah sebagai sebuah pesta, secara alami merasakan yang terdalam, dia langsung panik, tetapi juga secara langsung menilai tingkat erosi harta karunnya sendiri pada saat ini. Segera berteriak. Awalnya berpikir bahwa kekuatan perang emas ini adalah gelombang puluhan ribu tahun, itu tidak dapat mengguncangnya sama sekali, tetapi sekarang tidak demikian. Kekuatannya yang sebenarnya telah meningkat 3 kali dalam sekejap, mencapai usia 30.000 tahun yang mengerikan. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin hanya dalam satu saat membiarkan harta daging dan darahnya hancur sejauh ini. Dalam sekejap mata, itu dekat dengan tulang. Saat pertama, rubah bertopi darah masih penuh percaya diri, bahkan wajah-wajah pasang surut yang deras, tetapi sekarang, dia benar-benar sedikit panik, gelombang 30.000, ini benar-benar cukup untuk mengguncang hatinya. Pada saat ini, rubah bertopi darah tidak lagi tenang, mendesak kekuatan tubuh, berjuang untuk berjuang. Pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri segera. Dalam menghadapi semua ini, meskipun Yesuan sudah diharapkan, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tak terhindarkan bersemangat. Pada saat ini, ketika kelompok Slim dalam pertempuran Laye mendapat lompatan level kehidupan karena kabut Reze, dia sudah diketahui bahwa kekuatan tahun dan pertempuran pasti telah meningkat. Namun, karena dia belum mencobanya, dia tidak memiliki dasar dalam tingkat spesifik dari promosi semacam ini. Menurut perkiraan konservatifnya, gelombang pasang 10.000 tahun yang lalu seharusnya mencapai setidaknya satu pandangan sekilas. 20.000 tahun. Bahkan jika itu hanya 20.000 tahun, Yesuan dapat merasa puas, karena tahun-tahun perang sebelumnya telah mampu mengirimkan 6 tahun gelombang-gelombang pasang, tetapi bahkan jika itu masih hanya 6 gelombang, 20.000 tahun, itu juga 120.000 tahun. Berlalunya waktu, membunuh monster abadi, sama sekali tidak ada masalah. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah gelombang pasang pertama, kekuatannya mencapai 30.000 tahun yang mengerikan. Gelombang 30.000, bahkan jika hanya 6 gelombang energi pasang, semuanya meledak, ada cukup banyak momen berusia 180.000 tahun, dan 2 pertempuran roda abadi dapat dimusnahkan. Terlebih lagi, gelombang kekuatan pasang telah meningkat 3 kali lipat. Dalam hal jumlah gelombang,
bagaimana mungkin masih hanya 6 gelombang sebelumnya? Pikiran itu terlintas di benak saya, dan Ye Xuanton sangat bersemangat. Dia mendongak dan berteriak. Pada saat ini, rubah berdarah di kehampaan di depannya ada di matanya, dan itu tidak berbeda dengan kejatuhan. Hari ini akan mati. Sikat, suara siulan Ye Xuan belum jatuh, dan gelombang ombak samar telah terdengar satu demi satu. Gelombang kedua pasang emas ungu juga datang pada saat ini. Kali ini, keempat makhluk abadi yang aneh telah berubah secara dramatis. Perkiraan sebelumnya terlalu salah. Bukankah itu 1000 tahun? Sekarang jelas 30.000 tahun, tahun-tahun perang yang eksentrik ini, tetapi sebenarnya kekuatan tersembunyi. Pasang surut emas ungu yang sama, jika menghantam 3 gelombang berturut-turut, itu adalah momen usia hampir 100.000 tahun. Ada pasang surut dalam tahun-tahun itu, 30.000 tahun. 3 gelombang pasang surut emas ungu, yang mewakili momen berlalunya usia hampir 100.000 tahun, juga merupakan batas monster tua yang abadi. Jika ada 3 gelombang pasang surut ungu emas yang masuk dan keluar untuk waktu yang singkat, mengalir melalui tubuh, hal-hal hari ini dalam masalah. Begitu saya membaca ini, rubah berdarah itu gemetar di seluruh tubuh. Meskipun dia abadi, tetapi kehidupan abadi memiliki batas. Dalam waktu singkat, setelah berlalunya 90.000 tahun, baginya, ini jauh dari situasi mayat hidup dan delaminasi, tetapi ini mewakili kejatuhan yang sebenarnya. Faktanya, itu benar. Dengan gelombang kedua emas ungu yang mengalir, kalajengking rubah bertudung darah awalnya memiliki kilau samar, tetapi pada saat ini, meja tubuh nyata besar yang telah dikalahkan samar-samar, kali ini terlepas dari potongan-potongan besar bulu, kadang-kadang, di suatu tempat, bahkan daging dan darah besar mulai mencair. Segera, bahkan organ-organ internal dan beberapa tulang emas mulai muncul, dan bahkan kecemerlangan asli dari kemuliaan yang menyeramkan pun redup. Pada saat ini, gelombang kedua pasang emas ungu ini baru saja tiba, dan belum sepenuhnya mengalir. Menghadapi pemandangan ini, 3 makhluk abadi aneh lainnya di langit tiba-tiba berubah warna, secara tidak sadar menjadi dingin. Namun, semua perubahan terlalu cepat, dan mereka tidak diizinkan untuk merespons sama sekali. Dalam sekejap mata, gelombang kedua pasang emas ungu telah menghilang. Pada saat ini, kelimpahan rubah bertudung darah yang berdarah asli, seluruh harta karun besar itu hampir setengah dari organ-organ internal dapat dilihat, tulang-tulang putih, bercampur dengan daging dan darah, tampak membusuk. Lagi pula, hanya dalam 2 periode waktu yang singkat, harta karun daging dan darah ini telah melewati erosi kejam selama 60.000 tahun, yaitu, kesalahan abadi, dan digantikan oleh pembangkit tenaga kosmik, telah lama jatuh. Kemudian, gelombang ketiga pasang surut emas ungu datang, kecepatannya sama cepatnya, dan hanya satu saat, ia telah mengalir melalui tubuh yang membusuk ini. Saat gelombang ketiga pasang surut emas ungu menghilang, kalajengking rubah yang tertutup darah telah mengekspos tulang dan organ dalam darah, dan benar-benar mulai runtuh. Tidak hanya organ itu jatuh dari perut, tetapi saat pasang surut emas menjadi abu terbang, kerangka emas berserakan dan hancur. Itu juga gagal menahan erosi. Pasang surut emas, dan berubah menjadi abu. Dalam waktu singkat, tubuh berdarah rubah berdarah ini hampir menghilang, dan hanya sekitar sepertiga tulangnya yang kosong. Hanya 3 bunga, 1 abadi, tercengang hanya 3 napas pendek, keabadian. Tubuh asli darah dan darah penuh dengan tubuh, tetapi sekarang hanya sepotong tulang putih yang tersisa di kehampaan, yang mengejutkan. Hasil ini membuat Ye Xuan senang, tetapi juga agak tidak terduga. Tetapi dia segera menyadarinya, meskipun kesalahan abadi dikatakan abadi, hidupnya sebenarnya terbatas, tetapi usianya hanya 100.000 tahun. Rubah bermahkota darah ini jelas telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, ketiga gelombang ini hanya mewakili gelombang pasang emas ungu dari 90.000 tahun kekuatan yang terkikis, dan dia tidak dapat menahannya. Ini adalah hal yang baik, menyelamatkan gelombang pasang emas ungu. Pada saat pertama, Ye Xuan mengeluarkan perintah lagi, sehingga King Jin Slim, yang berada dalam pertempuran Lai, menangguhkan serangan. Karena lakau yang besar menghadap ke depan langit, tidak ada target serangan. Mekar emas seluruh tubuh memudar pada saat ini, tetapi jika diperlukan, Ye Xuan akan membuatnya berbunyi lagi kapan saja. Menurut perkiraan Ye Xuan, perang tahun ini, dengan kekuatan penuh, seharusnya dapat memancarkan setidaknya 7 gelombang pasang emas ungu, dan bahkan mungkin mencapai 9 gelombang. Jika 9 gelombang,
itu akan dapat membunuh 3 makhluk abadi yang aneh, bahkan jika hanya 7 gelombang, Anda dapat membunuh yang lain. Booming, di antara yang sekarat, perang tahun ini, di bawah desakannya, dengan cepat berubah dalam kehampaan, karena 3 monster abadi lainnya, di 3 arah yang berbeda. Apakah itu pemboman atau pencegahan? Pertama-tama harus berbalik, jika tidak, Anda tidak dapat melakukannya. Namun, masalah ini sederhana, tetapi jelas tidak mudah dilakukan. Sebelum pemboman rubah dewa, itu benar-benar beruntung. Pihak lain terlalu besar, musuh yang terlalu enteng, benar-benar salah menilai kekuatan perang yang sebenarnya. Jika tidak, satu makhluk abadi yang aneh, dan Anda bisa begitu bodoh untuk berdiri di sana, membiarkan Anda mengaktifkan perang, meledakkan kekuatan waktu, dan menghubungkan bentuk tubuhnya ke kehampaan, tak terlihat. Itu baru saja terjadi, tetapi sekarang, 3 monster abadi yang tersisa telah terbangun, dan mereka ingin mengunci lagi dengan perang bertahun-tahun. Sangat sulit. Ini, memang masalahnya. Setelah rubah jambul darah terbunuh di antara 3 momen singkat, dengan Yesuan dengan cepat menyesuaikan posisi perang, ia jatuh ke dalam keadaan stagnasi dan 3 monster abadi. Setelah tubuh bergetar, semuanya kembali kepada Tuhan. Pada saat ini, saya sangat marah sehingga suara kekerasan dan teriakan terdengar melalui seluruh bagian kehampaan. Sialan, lihat orang ini, rubah itu terlalu mati. Berani melihat apa yang dia lakukan. Sebenarnya masih menyesuaikan posisi pembunuh besar. Apakah ini ritme membunuhku? Ini mimpi. Tidak bisa menunda lagi. Pada saat yang sama, tembak, bunuh, dan paksa keluarlah iblis yang eksentrik. Hei, dalam kemarahan salib, ketiga tubuh abadi yang disalahkan itu semua bergegas keluar dari kengerian yang tak terlihat, dan itu jelas-jelas kesal dan hampir menjadi kekerasan. 3 makhluk abadi yang aneh, pada saat yang sama khawatir, ini harus dihancurkan, dan salah satu kekosongan bergetar. Yesuan bahkan lebih banyak kelopak mata yang melompat. Pada saat ini, tahun-tahun perang di bawah kakinya telah menyesuaikan arah, tepat di tengah arah kalajengking terbang dan harimau kalajengking hitam. Jika itu mengasyikkan, kedua monster abadi ini mungkin saja itu akan terpengaruh oleh kekuatan. Dengan pengalaman sebelumnya dari rubah berlumuran darah, kedua makhluk abadi yang aneh itu tampaknya tidak berani menunggu mereka lagi. Jeritan itu semua bergoyang, dan mereka mencoba untuk menembak, tetapi aksinya jelas mandek. Memanfaatkan kesempatan ini, monster abadi lain di belakang Yesuan tiba-tiba menembak. Itu adalah guntur api berwarna-warni yang awalnya terdaftar sebagai objek berbahaya kedua oleh Yesuan. Pada saat ini, dia kebetulan berada di belakang lama perang yang besar, dan tidak ada rasa takut akan kekuatan pencegah perang. Setelah suara langit, sosok raksasa yang besar itu telah berubah menjadi guntur berwarna-warni. Semburan datang. Guntur api berwarna-warni ini penuh dengan api merah, biru dan biru. Api itu bergulir. Meskipun itu adalah burung, ia tampak seperti burung yang telah diperbesar berkali-kali, tetapi bulunya jelas luar biasa. Masing-masing memiliki raimon yang lemah yang ditelan secara teleskopik. Jelas, Thunderbird ini harus memiliki kekuatan Thunderbolt yang kuat, dan mulutnya tajam dan tajam, tidak hanya mengepulkan api 3 warna, tetapi juga tenda listrik keperakan yang berkedip, di bawah kecepatan sekilas, takut pada level yang sama dari keanehan abadi, harus meminum kebencian. Pada saat ini, guntur warna sensasional ini, yang paling canggih adalah tenda listrik perak yang cerah, itu adalah mulut tajam dari guntur api berwarna-warni ini, telah mengunci tubuh sejati konjak Yesuan. Begitu dia didekati, dia takut terlalu kuat dalam tubuh konjak Taiko, dan akhirnya akan menjadi hasil dari ditembus secara langsung. Pada saat ini, kelopak mata Yesuan melonjak liar, tetapi ada kilatan cahaya di kepalanya. Dia membanting giginya dan langsung memacu Lei Diin. Pada saat berikutnya, Lei Diin, yang tergantung di benaknya dan mengetahui laut, tiba-tiba tersentak tanpa peringatan, dan langsung memanifestasikan dirinya, membanting ke langit di atas kepala konjak Taiko. Selain itu, pada saat ini, ada ilusi besar, yang muncul dari belakang konjak Taiko. Booming. Boom, suara gemuruh guntur, yang tiba-tiba dan tiba-tiba diperkenalkan ke telinga Yesuan, terguncang dan tergerak. Gambar yang muncul di belakangnya jelas merupakan kekosongan yang dipenuhi dengan aroma langit, milik kekosongan zaman kuno. Napas semacam itu, persis sama dengan semua gambar yang diwarisi Yesuan dari kura-kura raksasa gua, naga emas dan Yuntian Gong Sentong. Di ujung kekosongan gambar warisan ini, teratai raksasa emas mekar penuh,
meledak dengan cahaya keemasan yang tak berujung. Tampaknya seluruh alam semesta tercermin, seolah-olah lahir oleh alam, memelihara dari kekosongan tempat itu sangat besar, itu adalah bintang, di depannya, itu sangat lemah dan kecil. Hanya ada satu biji teratai di teratai, tetapi berwarna biru. Itu adalah segel emas hijau yang dengan tepat muncul dari lautan pengetahuan. Petir emas seluruh tubuh terjerat dan meregang. Lady Yin lahir dari teratai emas raksasa yang hampir luar biasa, dan itu adalah satu-satunya benih teratai di teratai raksasa. Booming, gambarnya masih ilusi, tetapi selalu menggelegar, bergemuruh ke telinga Yesuan, mengejutkan hatinya, dikelilingi oleh segel emas biru yang ada sebagai benih teratai di kanopi teratai. Ada banyak sekali teleskop petir emas kecil yang tidak cukup baik. Jika Anda membuka mata dan membuka seluruh teratai emas, Anda dapat melihat bahwa ada banyak bola petir biru di sekitar seluruh Phnom Penh, yang meledak satu demi satu. Teruskan, secara bertahap, di sekitar teratai emas raksasa, manik-manik guntur biru menjadi semakin padat, dan semuanya meledak, berubah menjadi petir emas besar yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, mereka hanya merusak kekosongan ini dan meledakkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, petir emas ini tampaknya telah diilhami oleh semacam generalisasi, dan secara bertahap berkumpul di satu arah, dan burung guntur yang menyala-nyala akan hancur dalam sekejap, sepenuhnya diselimuti. Lady Yin, Yesuan tidak pernah dikorbankan di hadapan orang-orang, bahkan dalam identitas Kaisar Xuanzi di suku kosmik ketiga dari rumah ke-10 dari ke-10. Ia hanya mengeluarkan langsung di Lady Yin Lei Yuanzu, membombardir Qiang-Qiang Tianganzi. Oleh karena itu, saat ini ia terpaksa mengorbankan guntur Lady Yin, dan Yesuan tanpa rasa takut akan membocorkan identitasnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa hanya dengan cara ini, dan itu tidak diragukan lagi merupakan paparan jangka panjang terhadap cara intimidasi yang kuat. Namun, situasinya dipaksakan oleh situasi, dan itu tidak cukup. Untungnya, Lady Yin masih tidak mengecewakan Yesuan. Pada saat ini, ia mengorbankan miliknya sendiri, dan segera mengaktifkan medan gunturnya sendiri, yang menunjukkan bayangan virtual Leilian kuno, secara langsung memiliki keabadian. Guntur api berwarna-warni diselimuti di dalam, dan itu benar-benar terperangkap. Pemandangan ini sama-sama mencengangkan, dan keterkejutan yang dibawa ke mata mereka yang melihatnya di sekitar tidak lebih lemah dari tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan melampauinya. Kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi pertahanan udara 3 bintang iblis telah lama benar-benar lamban. Faktanya, saat ini, ketika rubah berdarah yang pertama kali terbunuh jatuh, iblis-iblis ini benar-benar membatu. Hanya dalam waktu 3 saat, sebuah keabadian yang aneh menjadi sejarah. Ini adalah keabadian kedua yang jatuh ke tangan Yesuan dalam sebulan. Bahkan Kaisar Iblis kontemporer Mo Wentian, yang mengetahui sebagian dari caranya, juga seorang penyanyi, dan dia tidak dapat mempercayainya. Saat ini, dengan pengorbanan Lady Yin ini, dan langsung menjebak monster tua yang abadi, mereka hampir mati rasa, bahkan mata mereka lurus. Semua ini berlangsung lama, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu singkat. Pada saat ini, nyala api warna guntur secara tidak sengaja diselimuti oleh medan guntur Lady, setelah pasukan hitam dan kalajengking terbang, yang mandek karena pencegahan perang bertahun-tahun, mampu menyelesaikan suatu posisi. Konversi, ketika saya berbalik, saya terkejut melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba aku berubah pikiran dan berteriak lagi. Apa, ini adalah harta karun bawaan Raisos? Ini tidak mungkin. Apa asal-usul putra ini? Bahkan harta karun bawaan semacam ini dapat dimiliki. Tampaknya masih dalam tahap penyempurnaan, dan Thunder berbahaya. Tidak dapat menyeretnya lagi, segera bunuh, selamatkan Thunder, dan bawa Lei Yuan ke harta karun. Raungan terakhir, dari mulut kalajengking hitam, darah dari kesalahan abadi ini juga merupakan tubuh yang besar, seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, seperti giok tinta yang paling murni, itu juga sama dengan Kilau Yingying. Pada saat ini, sebagian besar harimau kalajengking hitam diselimuti kabut hitam tebal. Kabut jenis ini mengalir dari tubuh, dan dapat merasakan jantung yang kuat melalui jarak kehampaan yang tak berujung. Desahan iblis yang kejam datang. Kecepatannya hampir mencapai puncaknya, dan darah tubuh raksasa itu hanya bergetar dalam kehampaan. Ia telah mencapai kekosongan konjak Taiko, yang hanya berjarak 1 juta mil. Keserakahan itu serakah dan terkunci erat di Yesuan. Bentuk tubuh,
kabut hitam di tubuh, langsung diselimuti konjak Taiko. Jelas, kabut hitam yang menghantui dirinya sendiri haruslah jenis konjak tertentu. Harimau kalajengking hitam ini pasti memiliki metode serangan yang tidak konvensional, atmosfernya terlalu terkendali, dan konjaknya jernih, tetapi membuat orang-orang rasanya seperti air. Menggabungkan kontradiksi ini dengan sempurna, itu tidak diragukan lagi akan membuat harimau iblis hitam dan putih mengungkapkan misteri yang dalam, sehingga Yesuan tidak dapat dijelaskan secara tidak dapat dijelaskan. Dia tidak ragu bahwa jika dia sepenuhnya ditutupi oleh roh hitam yang mempesona, akan ada beberapa kejadian yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, posisi kalajengking hitam dan harimau iblis sangat hancur, menghindari arah di mana lama besar dari tahun-tahun perang berada di bawah kepala, dan tidak ada kecemburuan sama sekali, sehingga alis Yesuan lurus. Karena, dua makhluk abadi yang aneh telah sengaja dihindari, sulit bagi mereka untuk membentuk pencegah. Untuk mencegahnya dihancurkan dalam perang, Yesuan langsung melambaikan tangannya ke dunia abadi, sementara pada saat yang sama, secara langsung mendesak Lei Dihin yang tergantung di atas kepala. Booming, guntur meledak, dan saat berikutnya, kabut emas ungu jatuh dari atas kepala. Kemudian, ada banyak guntur zijin yang tertarik, dan berkumpul di kepala Yesuan. Hujan petir emas ungu besar bergegas ke atas kepala, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Yesuan. Permukaan tubuhnya selalu ditutupi dengan lapisan tipis kabut ungu dan emas, membawa tangannya di udara guntur yang sia-sia, memancarkan pengabdian yang kuat, dan tidak terkejut. Petir zijin yang sangat besar ini semuanya berasal dari Lei Dihin, yang digantung di atas langit di bagian atas kepala. Seluruh bentuk Yesuan diselimuti dalam sekejap mata, membentuk kekuatan perlindungan. Pada akhirnya, itu adalah guntur besar dari kilat emas ungu yang berkedip, dan Yesuan, bagian atas guntur, adalah inti dari guntur besar bintang ini. Segera setelah itu, kabut emas ungu yang telah menyelimuti tubuhnya tiba-tiba membuat keributan besar, menyebar keluar, menyelimuti seluruh raksasa emas ungu, dan mengubahnya menjadi warna hijau. Kemudian, ia mulai mengembun ke dalam. Dalam sekejap mata, ada manik layuan di atas kepala Yesuan. Warna seluruh tubuhnya adalah emas ungu. Itu adalah salah satu dari 8 tambang emas ungu yang dibesarkan oleh Lei Dihin. Panggil, suara samar memecah udara berdering, manik-manik zijin layuan menjadi sentuhan pria ungu, langsung di tangan Yesuan, tetapi tidak menyentuh kulit telapak tangannya, ada lapisan diafragma cian muda yang terpisah. Hei, napas ini! Itu bergegas ke tanah, dan keserakahan kalajengking hitam serakah membanting napas dingin, dan dasar hatiku meledak menjadi rasa krisis yang kuat. Pada saat ini, dia bahkan memikirkan hidup dan mati, karena Zijin Leizu kecil ini, tekanan padanya terlalu kuat, menampakkan hal yang tidak menyenangkan, sehingga kulit kepalanya mati rasa. Hampir tanpa sadar, kalajengking hitam Thunder Tiger berhenti langsung dalam bentuk, sedikit ragu-ragu untuk beberapa saat, berbalik dan ingin berbalik. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. 8 manik-manik Zijin Layuan yang terkandung dalam Lei Dihin sangat berharga, dan karena Yesuan telah memutuskan untuk menggunakan satu lagi, bagaimana dia masih bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebelum Lei Yuanzu biasa, ia telah mampu menghancurkan kekuatan Qian Kun yang dahsyat, dan sekarang Lei Dihin, yang telah ditingkatkan oleh kekuatan tersebut, dapat dipadatkan kembali oleh guntur ungu yang tak berujung di kuburan berbintang, dan manik-manik sumber tambang emas ungu yang diperoleh setidaknya dapat menciptakan kembali keanehan abadi. Bahkan pemboman pun tidak sepenuhnya mustahil. Ingin lari, sudah terlambat. Di tengah-tengah jing-jing-jing, suara rendah gemuruh Long, mempercepat, melesat pergi. Jangan, kecepatan ungu tua ini hampir yang tertinggi, dan suara guntur telah mengikuti sepanjang jalan. Kedipan mata telah mencapai bagian depan. Pada saat ini, harimau hitam baru saja berbalik dan kekuatan magis telah digunakan di masa depan, berdiri, boom. Suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar, dan kekosongan menjadi kacau. Butiran tambang emas ungu yang cemerlang jatuh di pinggang harimau kalajengking hitam, langsung meledak dengan hamparan guntur dan kilat yang luas, semuanya berwarna ungu gelap dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuh berdarah harimau iblis hitam dan putih langsung terkoyak menjadi 2 bagian, dan desas-desus mengerikan yang ganas. Tapi ini belum berakhir, hanya saja darahnya hancur total. Bagi monster tua yang abadi, itu jelas bukan apa-apa. Keberadaan level ini, bahkan jika hanya ada 1 kepala yang tersisa, dapat bertahan hidup,
daging dan darah dapat menjadi berat, tubuh harimau baru akan muncul lagi, dan harga yang dibayarkan hanyalah akumulasi energi dalam tubuh yang dikonsumsi. Bagaimana Zijin Lei Yuanzu bisa begitu sederhana? Pada saat ini, dengan ledakan Zijin Lei Yuanzu, sejumlah besar guntur dan kilat ungu tua tiba-tiba mekar, dan sebagian besar dari mereka langsung masuk ke tubuh melalui tengkorak hitam dan pecah menjadi dua tubuh. Di setiap inci daging dan darah, setiap bagian tulang mengamuk. Hitam sasa tinei 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 yuan yuan tinei 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 sasa 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 tak terbatas. Ini jelas merupakan siksaan yang tak tertahankan, dan suara buas dari mulut lelaki tua itu merupakan pukulan besar. Namun, melihat adegan Yesuan ini, setelah tamparan di wajah, tetapi agak disesalkan, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang samar. Jelas, kali ini penilaiannya salah, dan perkiraan Zijin Lei Yuanzu terlalu tinggi. Setelah penempaan kedua Lei Diyin, Zijin Lei Yuan Pearl memang memiliki kekuatan untuk menemukan kembali keabadian yang aneh, dan bahkan sangat sombong, langsung ke cedera serius, yang juga konsisten dengan karakteristik hegemonik guntur yang kejam. Sangat disayangkan bahwa sekali lagi ganas, dan kemudian hegemoni, tingkat kekuatannya masih sedikit lebih buruk, hanya menjadi pukulan berat, tetapi tidak dapat seperti perang tahun-tahun sebelumnya, gelombang ungu-ungu, hampir membunuh keabadian yang aneh. Setidaknya, harimau kalajengking hitam di depan Anda masih berjuang. Sayangnya, perjuangan ini tidak berlangsung lama, dan waktunya pun cukup singkat untuk diabaikan. Hei, suara teriakan yang ganas dan ganas, harimau iblis kalajengking hitam jelas tidak tahan. Setiap bagian daging dan tulang tubuhnya dirusak oleh guntur dan kilat. Pada saat ini, ia tampaknya mulai meragukan kehidupan. Harimau kalajengking hitam yang tidak senonoh disiksa untuk membuat serigala panjang. Kemudian, dari atas kepala kalajengking hitam ini, terdengar suara mencicit kartu yang tajam, dan tengkoraknya yang besar serta penutup langitnya langsung membelah jahitan tulang, dan hanya satu ukuran energi yang hancur. Keluarlah, ini adalah Dewa Kalajengking Hitam, dan saat ini terlihat sangat lemah. Yuanshan bergegas keluar dari penutup langit, yang jelas dimaksudkan untuk meninggalkan ritme harta fisik ini. Tidak ada gunanya meninggalkannya. Setiap inci daging dan tulang dirusak oleh guntur dan kilat, dan tekanan guntur yang unik tetap ada. Tidak mungkin lagi untuk memperbaikinya. Tidak diragukan lagi, setelah pertempuran ini, harimau kalajengking hitam ini telah ditakdirkan untuk jatuh ke platform abadi. Meskipun para dewa masih ada, tubuh-tubuh itu mendasar, bahkan dagingnya ditinggalkan, dan kultivasinya akan jatuh. Saya harus terluka parah dan saya dapat pulih. Perlahan-lahan, namun, dia jelas tidak dapat memiliki kesempatan ini, karena Yesuan tidak bermaksud membiarkan Dewa Kalajengking Hitam dan Harimau itu melarikan diri. Mau lari, melihat para dewa dan harimau hitam, para dewa bergegas keluar dari penutup surgawi, dan memacu dengan kelemahan dan kelelahan menuju kejauhan. Melihat bahwa mereka akan pergi, Yesuan tiba-tiba mencibir. Selama pikirannya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk medan guntur yang menutupi kekosongan langit, dan langsung menghubungi Lady Yin, yang sedang menekan api berwarna-warni. Kartu, suara petir yang tajam menyambar, dan petir ungu menyembur keluar dari atas medan guntur. Kecepatannya setinggi 100 kaki, dan kecepatannya hampir mencapai ekstrim. Itu telah mencapai 1 juta mil dalam sekejap mata. Langsung menghantam pantat harimau kalajengking hitam yang melarikan diri. Dewa tidak mau. Raungan, menyadari bahwa kejatuhan yang sebenarnya akan datang, harimau guntur kalajengking hitam membuat teriakan keras, dan ketika teriakan itu masih belum jatuh, petir emas ungu yang sepenuhnya menyelimuti pantatnya telah menghilang, dan tampaknya ada kabut asap di dalamnya. Sejak saat itu, akhirnya tertiup oleh hembusan angin yang menyala di sekitar langit. Asap biru ini jelas merupakan asap sisa yang ditinggalkan oleh Dewa Harimau Kalajengking Hitam dan kekuatan petir emas ungu ini. Sekarang dengan menghilangnya, Dewa Kalajengking Hitam juga menghilang. Dunia telah sepenuhnya jatuh. Semua ini panjang, tetapi sebenarnya itu adalah 3 atau 4 kali sebelum dan sesudah. Itu juga monster tua yang abadi, dan telah diselimuti di area Thunderfield yang telah dicetak oleh Lady. Itu sedang ditekan menurut pikiran Yesuan, dan jelas tidak dapat lolos dari perampokan api berwarna-warni. Kali ini, 4 makhluk aneh abadi yang datang ke aliansi 10.000 orang telah menderita 3 kecelakaan, dan waktunya masih sangat singkat.
Dari pengorbanan Yesuan selama bertahun-tahun dan gelombang pertama pasang surut emas ungu dimulai, hingga sekarang, hanya beberapa menit sebelum dan sesudahnya. Dalam menghadapi pemandangan ini, para iblis dari iblis kerajaan di lingkaran pertahanan bagian dalam Samsung, serta orang kuat iblis dan kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya, telah lama mati rasa dan terpana untuk menyaksikan pertempuran di luar kap pertahanan berbintang. Tanah telah sepenuhnya jatuh ke dalam petrokimia. Pada saat ini, Yesuan melambaikan tangannya dan segera mengambil bagian depan kehampaan dengan sejumlah besar guntur dan kilat yang ditelan secara teleskopik, tetapi harimau iblis besar yang telah lama terengah-engah telah mendapatkan dunia abadi. Ini adalah daging dan darah makhluk aneh abadi, tetapi juga harta karun dewa. Bagi Yesuan, tentu saja tidak mungkin untuk disia-siakan. Juga baik untuk kembali dan memanggangnya untuk para pecinta kuliner asli. Adapun Yesuan sendiri, jelas dia tidak bisa melihatnya. Senong Ding miliknya juga memiliki beberapa harta karun kuno dan kekuatan kuno. Meskipun mereka tidak bisa makan, karena bayi tanpa kepala tidak diperbolehkan, itu tidak tua. Kekuatan kehendak yang perkasa lebih banyak, pilih saja satu, dan kualitas serta energi intrinsik harta karun dewanya jauh melampaui naga hitam ini. Kemudian, setelah pecahan harimau kalajengking hitam lahir di dunia abadi, Yesuan berbalik dan melihat ke arah lain. Ada juga makhluk abadi terakhir yang aneh, yaitu kalajengking terbang abadi. Kalajengking terbang berbeda dari beberapa binatang buas biasa di bagian dalam bintang-bintang. Ini adalah racun kuat yang hidup di kehampaan alam semesta. Meskipun bentuknya hanya satu atau lebih pasang sayap kalajengking raksasa dibandingkan dengan binatang buas biasa, keganasannya meningkat secara geometris. Yang lebih penting, kantung racun pada kalajengking terbang ini benar-benar dapat berevolusi. Dengan peningkatan kekuatannya, transisi tingkat kehidupan, racun yang disekresikan dalam kantung racun, toksisitasnya semakin mengerikan. Untuk kalajengking terbang abadi ini, bahkan Yesuan, tidak berani mengabaikannya sebenarnya. Beberapa saat yang lalu, Yesuan melemparkan manik sumber sinar emas ungu, yang menghancurkan tubuh asli kalajengking hitam menjadi dua bagian, sementara yang terakhir tidak merusak penutup tubuh aslinya. Ketika para dewa keluar, mereka melihat dalam adegan ini, kalajengking terbang yang awalnya dilemparkan ke Yesuan, tiba-tiba mandek, berbalik dan melarikan diri. Saya tidak dapat melarikan diri saat ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan seperti itu. Kali ini, Liga Wanzu mengirim 4 grotes abadi, dan awalnya berpikir bahwa penindasan leluhur iblis, dan rumor memiliki kekuatan untuk membunuh kekuatan abadi Kaisar Mo Zhenfeng, adalah masalah stabilitas. Tetapi sekarang dalam waktu kurang dari 10 menit, semuanya telah berubah. Dengan tubuh asli harimau iblis kalajengking hitam yang dihancurkan menjadi dua bagian oleh manik sumber sinar emas ungu, kalajengking terbang telah mengkonfirmasi bahwa pihak lain sudah selesai, artinya, keempat grotes abadi hanya memiliki satu orang yang tersisa. Dalam hal ini, jika itu adalah iblis leluhur orang-orang tiba-tiba muncul, takut bahwa bahkan hari ini dia akan rusak di sini, tidak ada lagi kehidupan. Sebenarnya, tidak perlu bagi leluhur iblis yang belum pernah terekspos. Kalajengking terbang saat ini tidak ragu, hanya Mos ini, iblis-iblis yang membunuh harimau kalajengking hitam, begitu dia menarik tangannya, dia pasti akan bisa meninggalkannya. Benar saja, itu adalah keberadaan 4 yang mempesona. Dikatakan sebagai orang pertama dari generasi muda Dalam sekejap mata, atau menekan atau membunuh, 3 keanehan abadi terpecahkan. Ini adalah seekor anjing, dan kalajengking terbang terkejut dan hampir meragukan kehidupan. Saat ini, situasi ini dibiarkan mati, jadi bahkan jika dia tidak mau, dia tidak akan mau menggunakan perang Yesuan selama bertahun-tahun, terutama Lei Yuan si bawa-bawaan. Tetapi harta karun itu bagus, mereka harus bertahan seumur hidup. Setelah pertukaran singkat, dia tidak ragu untuk memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Pada saat inilah Dewa Hitam itu bergegas keluar dari daging dan jiwa para dewa langsung terbunuh oleh guntur ungu emas. Kalajengking terbang itu berbalik ke tempat kejadian dan melihat pemandangan itu, memulai pelarian gila. Ketika Yesuan memecah harimau iblis kalajengking hitam menjadi 2 bagian dari pendapatan puing-puing harta karun di dunia abadi, kalajengking terbang telah mencapai hampir 20 juta mil, bukan berarti dia tidak ingin merobek kekosongan secara langsung. Dalam hal itu, bentuknya butuh sedikit waktu untuk merobek kekosongan dan melangkah masuk. Bahkan jika itu hanya napas,
sulit untuk memastikan bahwa konjak Taiko di belakang tidak akan mengorbankan tahun-tahun perang yang mengerikan. Begitu pertempuran diaktifkan, itu langsung menunjukkan kekuatan aturan langit berbintang yang dapat melarang sudut langit. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, meskipun cara melintasi kekosongan dalam daging ini dengan cepat jauh, itu jauh lebih tidak nyaman daripada langsung merobek kekosongan, tetapi setidaknya posisinya dapat diubah kapan saja, yang menghilangkan momen ketika orang lain berada dalam stagnasi. Mengorbankan tahun-tahun perang, kekuatan misterius hukum waktu untuk menjebak bentuk tubuhnya. Kalajengking terbang umum, hanya sepasang sayap kalajengking di bagian belakang. Tetapi kalajengking terbang, tingkat abadi ini, tubuh-tubuh hijau tua di bagian belakang, tetapi deretan 9 pasang sayap berdarah, yang menunjukkan bahwa kecepatannya sangat cepat, dan tingkat evolusi kehidupan juga sangat tinggi. Karena simbol evolusi tingkat kehidupan kalajengking terbang adalah sayap bagian belakang kelompok etnis ini. Keabadian hanya mewakili kultivasinya yang kuat, tetapi 9 pasang sayap berwarna darah mewakili tingkat evolusi hidupnya. Secara umum, 9 adalah yang paling utama, menunjukkan bahwa tingkat evolusi kalajengking terbang abadi ini telah mencapai puncak spesies ini. Kengerian racun yang disekresikan oleh kantung beracun di dalam tubuh, takut bahwa itu disertai dengan tingkat keanehan abadi, terkontaminasi dengan sedikit, tetapi juga harus diracuni ke tanah. Karena alasan ini, ketika Yesuan berbalik untuk mengejar pada saat ini, dia langsung mengorbankan Shen Nongding di dunia abadi. Ada 2 alasan untuk pengorbanan Shen Nongding. Salah satunya adalah bahwa Yesuan cemburu pada kabut berkabut terbang yang melarikan diri di depannya, dan mengorbankan Shen Nongding. Dalam proses menyerang, dia bisa mendapatkan Shen Nongding perlindungan kabut tidak diserang oleh kabut beracun, agar tidak disembunyikan. Di sisi lain, itu adalah kecepatan. Kecepatan memecahkan pesawat ulang-alik virtual sangat cepat. Ketika Yesuan telah menguasai bintang dalam bentuk manusia, dia sepenuhnya termotivasi, dan bahkan batasnya takut untuk mengejar ketinggalan. Saat ini, keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 benar-benar sulit untuk dikejar jika harus mengurangi bentuk tubuh dan menerobos pesawat ulang-alik virtual. Itu adalah makhluk abadi yang melarikan diri di depannya. Hanya karena kekuatan Yesuan, ia tergoda untuk menerobos pesawat ulang-alik virtual. Namun, Shen Nongding berbeda. Ini adalah harta karun kuno dari era senjata berat. Ia digerakkan oleh kultivasi domain Yesuan saat ini, dan kecepatannya pasti dapat melampaui batas makhluk abadi yang mengerikan. Booming, saat Yesuan melambaikan tangannya, suara gemuruh besar keluar, dan Shen Nong di dunia abadi berubah menjadi ledakan maskulin-maskulin, dan angin bertiup kencang. Dalam sekejap mata, ada bintang besar di kehampaan. Kali ini, untuk mencapai kecepatan tertinggi, Yesuan mengorbankan Shen Nongding. Itu adalah bentuk yang lengkap, dan tingkat kemuliaan bahkan lebih redup daripada bintang ajaib di kejauhan. Yesuan adalah tubuh satu panjang, dan konjak besar raksasa setinggi 100.000 kaki melompat langsung ke Dingko, dan tidak berada di tengah kabut berwarna-warni. Kemudian, ke arah terbang menjauh dari langit, aku melarikan diri ke arah itu. Panggil, Shen Nongding yang besar, bintang seperti bintang, segera berubah menjadi manusia, dan dengan cepat mengejar masa lalu. Itu 3 poin lebih cepat daripada kalajengking terbang dengan 9 pasang sayap besar di bagian depan belakang. Yang terakhir berbalik untuk melihat pemandangan ini, dan dalam sekejap mereka takut setengah mati. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah memutuskan untuk tidak memprovokasi, tetapi berbalik dan melarikan diri. Kengerian yang mengerikan ini seharusnya tidak dikejar lagi, tetapi hasil akhirnya membuatnya tertegun dan pihak lain mematahkan harimau kalajengking hitam. Setelah 2 potong tubuh disingkirkan, itu adalah pertama kalinya untuk mengejar ketinggalan. Semut-semut yang diperbaiki oleh Master Domain pada langkah pertama sebenarnya mengejar makhluk abadi yang aneh, dan mereka juga membuat gerakan yang begitu besar, langsung membawa raksasa seperti bintang yang tersandung melintasi kehampaan. Kali ini, Fei Tianyi benar-benar mulai meragukan kehidupan, dan dia sangat marah sehingga dia ingin menangis. Pada saat yang sama, ada gas marah yang tiba-tiba muncul dari hatinya. Pihak lain benar-benar terlalu menggertak, makhluk abadi yang aneh juga memiliki martabat makhluk abadi yang aneh, telah memutuskan untuk tidak menemukan Anda dalam masalah, sebenarnya masih seperti anjing di belakang mengejar tanpa henti, benar-benar dewa itu berlumpur, tidak ada gunanya tidak marah. Di bawah pasang surut jantung, kalajengking terbang segera memperlambat sedikit kecepatan,
tidak lagi melarikan diri secara langsung, tetapi mengitari sang jenderal, memperlambat kecepatan dalam kehampaan sejauh 20 juta mil, dan berkeliaran di sekitar lingkaran. Dia memutuskan, bagaimanapun, kecepatannya lebih lemah daripada sisi lain, dan dia tidak dapat melarikan diri tanpa mengubur kepalanya. Lebih baik menggigit giginya dan bertarung, mungkin dia bisa membunuh bajingan kecil di belakangnya. Setidaknya, dibandingkan dengan 3 monster abadi yang sebelumnya ditekan, bakatnya lebih unik, dan dia masih memiliki sedikit harapan meskipun Ye Xuan mengorbankan Shen Nongding untuk mengejar lingkaran pertahanan dalam Kaisar Sihir Samsung, susunan pertahanan berbintang dari perisai energi. Lady Yin masih tinggi di atas langit yang kosong, mencurahkan lautan guntur yang tak berujung, dikelilingi oleh ribuan mil, ia selalu terperangkap dalam guntur api warna-warni yang abadi. Meskipun guntur api warna-warni ini luar biasa, ia tidak hanya memiliki kekuatan kultivasi abadi, tetapi juga memiliki sifat guntur dalam bakat darah. Ia memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap kekuatan guntur daripada koeksistensi lainnya. Meski begitu, di hadapan Lady Yin, ia seharusnya jatuh. Lady Yin adalah sumber guntur bawaan untuk harta karun, memerintahkan guntur dunia, bahkan jika darah mengandung sifat guntur, itu hanya dapat ditekan. Alasan mengapa ia masih belum jatuh sampai sekarang, adalah sampah yang telah dihancurkan oleh guntur tak berujung yang dilemparkan oleh Lady Yin, semuanya karena alasan Ye Xuan. Guntur api warna-warni semacam ini sangat langka, dan ia memiliki sifat guntur dalam darah tubuh. Sangat disayangkan bahwa ia langsung terbunuh. Oleh karena itu, Ye Xuan mencetak instruksi kepada Lady untuk menjaga agar yang terperangkap tetap aman. Setelah dia siap untuk memecahkan kalajengking terbang, dia meluangkan waktu untuk bekerja dan kemudian memasak guntur flamingo. Hei, untuk semua ini, api berwarna-warni yang telah terperangkap dengan kuat di bagian laut guntur ini jelas sudah diketahui dan telah terlihat. Sebagai keberadaan abadi dari properti guntur dalam darah, dia telah menentukan bahwa jika tubuh ditutupi dengan lautan guntur tak berujung yang telah dituangkan oleh Lady Yin, telah ditentukan bahwa jika pihak lain menginginkannya, seseorang dapat berbalik dia benar-benar menghancurkannya menjadi terak. Saat ini, dia masih hidup, yang tidak diragukan lagi telah menjelaskan masalahnya. Pada saat ini, guntur api berwarna terperangkap di Wanli Leihai, tetapi apa yang terjadi di luar Leihai masih dapat dirasakan. Dengan hancurnya kalajengking hitam, dan jatuhnya kalajengking terbang, seluruh hatinya telah tenggelam ke dasar lembah, dan tidak ada semangat juang. Satu-satunya pikiran adalah bahwa ia berharap untuk memanfaatkan kesempatan kecil itu untuk membunuh dewa yang ditinggalkannya sementara, melarikan diri dari lautan guntur ini, dan dengan cepat mengabaikannya. Jeritan teriakan, terus-menerus keluar dari Wanli Lei, guntur bergulung, kilat dan simfoni, tetapi tidak peduli bagaimana nyala guntur berjuang, tetapi mereka tidak dapat melampaui kolam guntur, mereka tidak dapat mengguncang apapun. Melihat pemandangan ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya dan suku-suku dalam susunan pertahanan bintang pertahanan internal Samsung Iblis telah lama tidak tahu bagaimana berbicara. Pada saat ini, para petinggi iblis dan keluarga kerajaan yang dipimpin oleh iblis kontemporer, Mo Wentian, secara bertahap memisahkan diri dari negara petrokimia. Berhadapan langsung, mereka semua tampak stagnan, dengan keraguan dan desahan dalam nada, mengungkapkan makna yang sangat luar biasa. Ya Tuhan, apakah kita sedang bermimpi? Seorang penguasa domain, untuk mengejar makhluk abadi yang aneh. Aku belum membunuhnya, aku telah membunuh 2 orang di depan. Apakah itu bagus? Ini benar-benar seekor anjing, dan lelaki tua itu tiba-tiba memiliki perasaan ragu tentang kehidupan. Untuk melawan langit, tidak, ini jelas dari langit, 4 makhluk abadi yang aneh, 2 mati dan 1 mengantuk, ini luar biasa. Apakah kita ingin keluar dan membantu? Bukan ide yang baik untuk membiarkan teman kecil Cao mengejarnya sendirian. Kalimat terakhir adalah bahwa penguasa bintang dari kelompok iblis mengatakan bahwa ketika suara itu baru saja jatuh, dia merasa ada sesuatu yang salah. Seorang iblis dari keluarga kerajaan yang dikelilingi oleh para petinggi, semua menoleh untuk melihat masa lalu, satu persatu. Seperti orang idiot, biarkan dia langsung tersipu. Tolong, bantu penguasa domain untuk mengejar makhluk abadi yang aneh, berani memiliki pemikiran seperti ini, dia jelas-jelas adalah irama langit. Hanya berjarak 20 juta mil dari lingkaran pertahanan bagian dalam Raja Sihir. Kalajengking terbang, yang telah melarikan diri dari depan,
tidak lagi melihat ke depan, tetapi tetap berada di kehampaan ini. Tetapi cabang itu telah berputar-putar, dengan sosoknya yang cerdas, dengan Ye Xuan di kehampaan ini. Tidak ada gunanya untuk melarikan diri. Dengan kultivasi tingkat pertama Ye Xuan sebagai kekuatannya, dia sepenuhnya mendesak Shen Nongding. Kecepatannya menjadi semakin abadi. Tubuh veteran dapat melewati batas kehampaan, dan dia akhirnya akan menyusul. Daripada ini, lebih baik meninggalkannya dan menyerahkan hidupmu. Saya harus mengatakan bahwa makhluk abadi yang aneh itu benar-benar luar biasa, dan kalajengking terbang dapat membawa bagian depan langit, menunjukkan bahwa keunggulan mereka dalam kecepatan benar-benar jelas. Kalajengking terbang abadi ini, garis keturunannya telah mencapai puncak spesies ini, dan 9 pasang sayap raksasa di bagian belakang adalah sebuah tanda. 9 pasang sayap dan sayap, tidak hanya lebih cepat dari rata-rata makhluk abadi yang aneh, tingkat fleksibilitasnya jauh lebih dari itu. Meskipun kecepatan Shen Nongding cepat, volumenya terlalu besar, dan daya perbaikan Ye Xuan benar-benar terbatas. Kontrolnya cukup kokoh, dan mampu melesat maju, dan sekarang berada di langit terbang abadi ini. Setelah berada di udara, saya terus berputar-putar di kehampaan, dan tiba-tiba saya tidak dapat menahan diri. Berbicara tentang fleksibilitas, sekarang dia mengendalikan Shen Nongding untuk mengejar di belakang dan membandingkan dengan yang lain, sama sekali bukan lawan. Melihat pemandangan ini, Fei Tianyi merasa benar-benar lega. Cara pihak lain memang melawan langit, tetapi sumber guntur bawaan untuk harta karun belum diangkat, tetapi perang emas yang dapat merangsang gelombang tahun Zijin, dalam hal ini terus-menerus mengubah posisi mereka, tidak dapat dikorbankan, membentuk pencegahan. Kemudian, rencana memilih untuk tinggal dan membunuh pihak lain pada dasarnya adalah setengah dari keberhasilan. Meskipun anak ini memiliki obat asap dan kabut Wang Dingding untuk melindungi seluruh tubuh, tetapi Fei Tian Yuze memiliki keyakinan yang kuat pada kabut beracun yang disekresikan oleh dirinya sendiri. Dia sangat percaya bahwa selama konsentrasi kabut beracun di udara imajiner ini mencapai tingkat tertentu, bahkan karena obat Wang Dingwei dapat dilindungi karena fakta bahwa tidak mungkin untuk secara langsung meracuni pihak lain. Tetapi biarkan sedikit terpengaruh, keadaannya terdegradasi, atau itu bisa dilakukan. Ini saja sudah cukup. Pada saat itu, keadaan pihak lain salah. Sebagai monster tua abadi, Anda dapat menembak kapan saja, membunuh dan membunuh. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, dan Fei Tian segera mencibir, lalu ragu-ragu. Kantung racun, yang telah sepenuhnya diaktifkan di dalam tubuh, terbuka sepenuhnya dalam sekejap, dan virus kalajengking hitam-hijau tersebar di sepanjang permukaan tubuhnya. Banyak lubang racun, perlahan dan terus-menerus mulai keluar-keluar. Dalam proses ini, bentuk Fei Tianyu tidak berhenti untuk sementara waktu, dan selalu mempertahankan gerakan berkecepatan tinggi, tetapi tidak jauh. Itu tepat di belakang daun Ye Xuan dalam kekosongan ini, karena ini adalah satu-satunya cara kabut racun yang dilepaskan dapat berada di kekosongan ini, dan konsentrasinya semakin tinggi dan tinggi. Desis, desis. Saat kabut racun hitam dan hijau di kalajengking terbang perlahan menyembur keluar, di kekosongan dalam bentuk tubuhnya, ada suara dengungan hujan yang pekat, sangat lemah, tetapi aneh. Itu mengerikan. Ye Xuan memperbaiki matanya, kulit kepalanya mati rasa. Racun kabut ini, bahkan kekosongan alam semesta dapat terkikis, terlalu beracun, ini jelas ritme langit, desis. Desis, suara samar itu datang, dan Ye Xuan memusatkan pandangannya, dan tiba-tiba kulit kepalanya mati rasa. Keracunan kabut ini bahkan menggerogoti alam semesta, dan kabut beracun hitam dan hijau di kalajengking terbang perlahan menyembur keluar. Kekosongan tubuh tersapu melalui kekosongan hujan. Sangat samar, tetapi aneh dan mengerikan. Suara-suara abnormal inilah yang menarik perhatiannya. Untuk racun, hal yang paling mendalam dalam kesan Ye Xuan adalah racun abadi. Saat ini, zombie kosmik ketiga yang dirusak oleh dua kubu Teran masih merupakan produk dari racun abadi. Jenis singularitas berasal dari harta karun mengerikan yang disebut mutiara mayat hidup. Di dasar Shen Nongding, masih ada gua tertutup kecil yang dipenuhi dengan mayat hidup yang sempurna. Selain itu, ada 6 tetes racun di tangan Ye Xuan dalam campuran sumber keabadian dan alergi. Kedua hal ini adalah hal-hal beracun di tangan Ye Xuan. Meski begitu, mayat hidup dan sumber jahat tidak takut dengan kekuatan semacam ini yang dapat menggerogoti alam semesta. Ini bukan berarti racun kedua racun itu lemah. Sebaliknya, baik itu racun mayat hidup atau racun jahat,
itu pasti yang tertinggi, dan dunia luar jarang. Namun, kabut beracun yang dipancarkan dari tubuh kalajengking terbang abadi ini jelas tidak berkualitas rendah. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan racun abadi dan racun jahat, itu tidak jauh tertinggal dalam beberapa hal. Itu benar, ini pasti yang ketiga dari semua racun yang telah dilihat Ye Xuan sejak memasuki lingkungan berbintang. Meskipun Fei Tianyu bukan spesies yang kuat, kalajengking terbang ini tidak hanya mengolah kekuatannya untuk mencapai keabadian, tetapi tingkat darah telah berevolusi ke puncaknya, dan 9 pasang sayap telah lahir di bagian belakang. Sama seperti rubah biasa hanya memiliki 1 ekor. Jika dapat menumbuhkan 9 ekor, itu adalah rubah berekor darah, dan darahnya tiba-tiba berubah menjadi spesies lain. Ini juga berlaku untuk kalajengking terbang dengan 9 pasang sayap kalajengking. Faktanya, tingkat evolusi darahnya saat ini bukan lagi makhluk kalajengking terbang. Mungkin lebih tepat untuk menyebutnya kalajengking. Karena evolusi darah semacam ini ke tingkat kehidupan telah berubah menjadi keberadaan spesies lain, hati Ye Xuan penuh dengan tabu, terutama kabut racun mengerikan yang menyebar di tubuhnya, bahkan kekosongan. Alam semesta dapat terkorosi. Ye Xuan melihat kelopak mata mereka semua melompat liar. Tepat saat dia ragu-ragu untuk menghadapi langkah berikutnya, Shen Nongding di kakinya tiba-tiba sedikit gemetar, memperlihatkan rasa kegembiraan yang jelas. Ding Ye Xuan ini telah memurnikan, dan pikirannya terhubung satu sama lain. Setelah menghela napas lega, saya segera menyadari bahwa saya sangat gembira. Ini benar-benar terlalu tak terduga. Dia sedang sakit kepala. Bagaimana cara menghadapi kabut beracun aneh ini yang bahkan dapat merusak alam semesta? Saya tidak menyangka Shen Nongding akan memberi petunjuk secara langsung. Kabut beracun ini, Shen Nongding tidak hanya dapat menelan, memurnikan, bahkan hanya membutuhkannya. Apakah ada keraguan tentang ini? Pasti hal yang baik. Shen Nongding bukanlah harta karun liar biasa, tetapi perangkat yang menghabiskan banyak waktu. Itu dapat membuat semuanya diperlukan, dan sumber daya yang memberi petunjuk dengan kegembiraan benar-benar luar biasa. Ye Xuan langsung memotong evolusi garis keturunan ini ke puncak, dan telah menjadi gagasan spesies kalajengking terbang lain untuk dibunuh di tempat. Karena kabut beracun aneh yang disemprotkan dari sisi lain bermanfaat bagi Shen Nongding, kabut itu harus ditangkap dan dipenjara di dasar gunung berapi pusat di ruang dalam Shen Nongding. Sebagai sapi, kabut itu akan diracuni untuk waktu yang lama. Setelah keputusan itu, Ye Xuan segera bertindak. Selama gelombang itu, tripod Shen Ding langsung terungkap sebagai kekuatan penghisap, dan mulai menyerap kabut aneh dari dunia luar. Namun, untuk mencegah ketidaknormalan ditemukan oleh kalajengking terbang yang memancarkan kabut beracun, Ye Xuan tidak berani menelan laut secara langsung, tetapi perlahan-lahan. Semua kabut beracun yang dihirup di Shen Nongding adalah pertama kalinya Ye Xuan mempromosikan kekuatan medan Shen Nongding dan mulai memurnikan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan proses ini dengan saksama, karena mengapa Shen Nongding perlu menelan kabut beracun aneh ini, Ye Xuan juga sangat penasaran dan memiliki tebakannya sendiri. Hasil akhirnya membuatnya sangat bersemangat, dan faktanya sejalan dengan tebakannya. Alasan mengapa Shen Nongding membutuhkan kabut beracun yang aneh adalah bahwa api Shen Nong di kolam api vulkanik di wilayah tengah Dingzong perlu ditelan untuk berevolusi. Artinya, sekarang evolusi api 5 warna dari api Shen Nong, sangat mungkin untuk menelan kabut beracun yang aneh ini, dan dengan demikian secara langsung maju kembali, melompat ke dalam api 6 warna. Jika demikian halnya, semakin banyak warna kembang api ini akan sama dengan kabut beracun yang aneh ini. Warnanya hitam dan hijau. Mengenai kekuatannya, hampir tidak ada ketegangan. Itu pasti efek dari penambahan api beracun. Atribut, dari nyala api 5 warna menjadi nyala api 6 warna, kekuatannya akan sangat meningkat, dan kali ini api Shen Nong akan memiliki atribut nyala api yang lebih beracun, dan nyala api beracun ini bahkan dapat merusak kekosongan alam semesta. Mereka ditakdirkan untuk menyelesaikan evolusi nyala api 6 warna Shen Nong, dalam hal kekuatan, akan lebih baik dari sebelumnya. Bagi Ye Xuan, ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Namun sekarang semua ini hanyalah sebuah janji, tidak jauh berbeda dari yang disebut bulan bunga cermin, karena nyala api 5 warna baru saja memakan dan memurnikan kabut aneh ini dari kalajengking terbang, dan itu sebenarnya bukan tingkat evolusi ke nyala api 6 warna. Meskipun semuanya sudah terjadi, tetapi Tuhan tahu bahwa untuk benar-benar berevolusi menjadi nyala api 6 warna, berapa banyak kabut aneh seperti itu yang akan ditelan dan dimurnikan.
Jika jumlah kebutuhannya sangat besar, kali ini pasti akan berlarut-larut untuk waktu yang lama, dan ada masalah lain di depan Anda. Artinya, jika Anda berada di depan Anda dengan kalajengking terbang Anda sendiri, Anda akan menyadari bahwa itu salah, Anda akan berlari lagi, dan biarkan dia, saya telah berhasil mengambilnya. Bukankah saya ingin menangis dan menemukannya? Menyadari masalah ini, Yesuan tiba-tiba menjadi gugup. Bagaimanapun, kalajengking terbang ini tidak boleh dibiarkan berlari. Tidak hanya tidak bisa berlari, tetapi juga tidak bisa dibunuh. Itu adalah satu-satunya pilihannya. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan tiba-tiba menghela nafas di dalam hatinya, merasa bahwa kepalanya berada dalam lingkaran besar dalam sekejap. Ini adalah kesalahan abadi, jika itu hanya membunuh, dia masih bisa melakukannya dalam hal sarana. Ya, tetapi untuk berbicara tentang penangkapan hidup, Keke, ini benar-benar terlalu berlebihan untuk dipandang rendah. Kekekalan abadi, bahkan jika itu lemah, memiliki batas. Di bawah premis satu hati melarikan diri, itu masih hidup dan ditendang oleh pembangkit tenaga listrik antariksa bintang di suatu domain. Situasi ini sama sekali tidak ilmiah. Tidak mungkin, aku hanya bisa mencoba kesempatan ini. Orang tua, sedikit lebih kuat, serakah, jangan berlarian. Dengan suara lembut, pikiran Yesuan berubah, dan kecepatan Senong Ding melambat sedikit. Alasan mengapa tiba-tiba memperlambat kecepatan serangan Senong Ding di belakang. Yesuan ingin menggunakan cara yang lemah untuk memikat kalajengking terbang agar maju dan menyerang dirinya sendiri. Ketika jaraknya dekat, dia memiliki kesempatan. Dimungkinkan juga untuk memotivasi kekuatan domain Senong Ding dan langsung menerbangkan langit ke angkasa. Jika ini dapat dilakukan, pihak lain tidak akan melarikan diri, dan langsung menjebaknya di gunung berapi di area pusat ruang Dingnai, selama kekuatan kalajengking terbang ini belum mencapai bagian dalam Senong Ding. Ketika medan-medan runtuh, dia tidak akan pernah melarikan diri. Dalam pandangan Yesuan, kelayakan rencana ini sangat tinggi, karena dia telah melihat bahwa pihak lain tiba-tiba tidak lagi mengabaikan, tetapi tetap berada di kehampaan ini, sambil membawa lingkarannya sendiri, sambil melepaskan keanehan di dalam tubuh. Kabut beracun. Tujuan utamanya adalah menggunakan kabut beracun aneh ini untuk menghitung sendiri. Lagi pula, selain Kaisar Iblis Mo Zhenfeng awalnya adalah keberadaan pihak lain, kengerian berarti bahwa Yesuan menunjukkan dalam pertempuran ini, seperti tahun-tahun perang yang dapat merangsang gelombang emas ungu, Lei Yuanzi bawa-bawaan Lady Yin, serta pemboman harimau sihir naga hitam Zijin Lei Yuanzu dan sebagainya. Semua hal ini dapat menjadi harta dan sumber daya yang dapat menimbulkan ancaman kehidupan bagi keberadaan tingkat abadi. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa langit terbang tidak tergoda. Selama Yesuan dapat membuatnya percaya bahwa dia telah memiliki pembunuhan kabut beracun, dia sudah dalam keadaan yang buruk. Dia berada di lingkaran depan, tetapi dari waktu ke waktu untuk melihat kembali situasi, lebih dari 90% mungkin tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah giliran untuk memanen segalanya. Bagi Yesuan, ini juga semacam perjudian. Dia bertaruh bahwa pihak lain tidak akan pergi. Jika tidak, begitu langit terbang memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung merobek kekosongan, dan dia akan pergi, dia akan benar-benar menangis. Aku mencarinya. Setelah gigitan tiba-tiba, setelah keputusan itu, Yesuan bahkan tetap melakukan aksinya, dan menjaga Senong Ding di belakang terbang cepat. Kecepatannya tiba-tiba melambat, dan juga sedikit bergetar beberapa kali. Namun, dalam prosesnya, proses penyerapan dahak dan kabut beracun Senong Ding belum berhenti. Konsentrasi kabut beracun di udara yang sia-sia telah mencapai tingkat tertentu, sehingga tidak dapat disia-siakan. Selain itu, penyerapan inisiatif ini, di mata pihak lain, mungkin persis seperti yang diharapkannya, dan kebanyakan dari mereka secara keliru akan percaya bahwa ini adalah efek dari kemelaratan kabut beracun. Yah, begitu cepat dalam gerakannya. Benar saja, dengan kecepatan Senong Ding yang tiba-tiba melambat, kalajengking terbang di depan kepala yang bengkok itu tiba-tiba memancarkan seorang pria terpencil, tidak segera berbalik, tetapi tetap pada posisi ini, dengan hati-hati mengamati Yesuan, yang setengah tersembunyi di kabut Senong Ding. Seperti mengintip, dahak dalam kabut, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman. Hati Yesuan mendesah, dan dari belenggu semacam ini, dia secara kasar dapat menganalisis temperamen kalajengking terbang ini. Itu pasti semacam yang mencurigakan. Dia ingin dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan memikat musuh, tetapi sulit untuk berhasil.
Bahkan jika pihak lain umumnya percaya pada keadaan Ye Xuan, itu memang karena pengaruh kabut beracun yang aneh ini, dan dengan demikian jatuh ke dalam kemerosotan, tetapi dengan temperamennya yang mencurigakan, bahkan jika itu dekat dengan memanen manfaat, kalajengking terbang ini sama sekali tidak mungkin. Sangat mudah untuk mendekat. Sangat mungkin pihak lain akan terlebih dahulu menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukan godaan, seperti penggunaan jarak aman, penggunaan kekuatan magis untuk pengeboman, Dalam hal ini, Ye Xuan telah tumbuh hingga saat ini dan telah melihat terlalu banyak, jadi hanya mengandalkan mata satu sama lain, ia pada dasarnya dapat menganalisis adegan yang akan terjadi selanjutnya. Ini benar-benar seekor anjing. Jika pihak lain begitu berhati-hati, perlu menggunakan jarak aman untuk menampilkan Ye Xuan setelah pengeboman dan kemudian mendekat, apakah masih sulit untuk menolak? Belum lagi pengeboman, itu dibombardir oleh pihak lain, Ye Xuan tidak mau. Jelas, rencana ini telah dibatalkan. Meskipun itu layak, karakter orang lain terlalu berhati-hati dan curiga, dan sudah ditakdirkan bahwa tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Sama seperti Ye Xuan yang tertekan, ada perintah sistem yang familiar di benaknya. Ia bertanya apakah Ye Xuan segera menyerap kabut beracun yang aneh ini. Ia berkata bahwa itu sangat bermanfaat bagi tubuh yang padam, dan efeknya melampaui semut hitam besar. Cairan semut neraka yang disekresikan oleh keluarga. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kabut beracun, yang tidak dapat langsung diserap ke dalam tubuh. Itu harus dimurnikan dan dimurnikan oleh api 5 warna Senong Ding sebelum dapat digunakan. Karena tidak ada cara untuk memikat pihak lain ke musuh, itu hanya dapat digantung di belakangnya. Ngomong-ngomong, itu menyerap kabut beracun sebanyak mungkin. Singkatnya, dia tidak boleh membiarkannya lari. Diam-diam, Ye Xuan segera melepaskan rencana sebelumnya, dan dia memutuskan untuk mundur ke tingkat berikutnya, pertama-tama memperhatikan manfaat di depan mata. Efek pendinginan kabut beracun ini lebih baik daripada semut neraka, dan Ye Xuan masih digunakan untuk pertama kalinya. Efeknya pasti lebih baik, dan alam tidak dapat dilewatkan. Dengan mengingat hal ini, bahkan jika dia memberi instruksi kepada sistem fagositosis tubuh untuk segera melahapnya, dia tidak langsung menelannya dari udara di sekitarnya, tetapi menelannya dari gunung berapi di area pusat Senongding. Sebelumnya, Senongding telah menyerap kabut beracun aneh di udara di sekitarnya, dan sebagian telah disimpan di gunung berapi pusat, dan dimurnikan oleh api 5 warna Senong, yang digunakan secara langsung. Pada saat yang sama, dia juga melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa losion beraroma dan 3 tetes sumber jahat dari dunia abadi, dan sekali lagi memotong harta tikus kekosongan emas ungu dari hutan belantara kuno. Potongan daging besar, langsung dipanggang dengan api 5 warna Senong, ditelan dalam mulut besar. Sumber daya semacam ini hampir menjadi hal-hal yang harus diambil sebelum setiap terobosan. Itu semua adalah sumber daya teratas. Sekarang, setelah menelan ke dalam perut, mereka segera disuntikkan ke tubuh Ye Xuan dengan sistem yang baru saja ditelan. Bersihkan kabut berkabut yang membara dan campur menjadi satu. Berubah menjadi energi yang sangat panas, anggota badan di tubuh Ye Xuan dengan cepat mengalir. Suara rantai sangat cepat, disertai dengan rasa sakit merobek setiap inci daging dan tulang, dan kali ini, Ye Xuan menerobos, dan harus mengendalikan Senongding dengan hati, mengembalikan kecepatan aslinya, terus menggantung di langit. Zui Wugong Zankai. Saya harus mengatakan bahwa kali ini, terobosan ini bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Namun dengan cara yang sama, begitu terobosan itu berhasil, keuntungan Ye Xuan sendiri pasti akan lebih besar dari sebelumnya, dan itu adalah kebenaran untuk membayar 1 poin. Pada saat ini, saat dia tiba-tiba mengeluarkan banyak sumber daya teratas dan melemparkannya ke dalam mulutnya, diikuti oleh Senongding, yang kecepatannya tiba-tiba melambat, kecepatannya dipulihkan dalam sekejap mata. Aku tinggal sebentar, lalu aku tertawa. Monster tua ini jelas menginginkan lebih.